Touch my head, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. He made all the birds, he made all the trees, he made all the trees. Oh, he made all the fishes swimming in the sea, Oh, so I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. That God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang ibadah Rocky mau dimulai. Berkati kakak-kakak Rocky, berkati kita yang menonton ibadah Rocky. Terima kasih juga atas kesehatan kita di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siapa yang semangat hari ini? Wah, semua semangat ya. Kita mau memuji Tuhan, pastinya harus semangat. Mau dengar firman Tuhan juga harus semangat dan juga sukacita tentunya ya. Tapi sebelum kita mulai memuji Tuhan, Kak Lore mau kalian bangkit berdiri dulu yuk ya, biar kita gerak-gerak supaya kita nggak ngantuk nanti saat dengar firman ya. Oke. Tapi sebelum kita gerak-gerak, ada yang kelupaan, yang hampir kelupaan Kak Lori untuk menyiapin kalian. Jangan lupa siapkan. Yes, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya ya. Kalau sudah siapkan enak tuh ya. Kita memuji Tuhannya lebih lepas ya. Oke, siap adik-adik? Siap? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam.
follow me. Come 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 follow me. Where Jesus leads, Where Jesus leads, oh, I will go. oh, I will go. What Jesus says, What Jesus says, oh, I will do. oh, I will do. Where Jesus leads, Where Jesus leads, oh, I will go. oh, I will go. What Jesus says, What Jesus says, oh, I will do. oh, here we go. And Jesus says, come follow me. 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 Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian minggu hari ini? Kak Wahyu berharap kalian semua sehat. Jadi mengikuti ibadah Rocky hari ini dengan antusias. Kalau tadi kalian sudah menyanyi bersama, berdoa bersama, ini Kak Wahyu juga ajak lagi kalian untuk berdoa bersama sebelum kita belajar firman Tuhan. Yuk, kita berdoa bersama yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan buat kami. Terima kasih untuk pertolongan, perlindungan Tuhan buat kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan hikmat buat setiap kami yang akan belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan bersama-sama, merenungkannya dan melakukannya. Roh Kudus, tolong tuntun kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik, kita sekarang udah di minggu kedua bulan Oktober ya. Wah, nggak kerasa cepet banget ya deh kalau udah bulan berbunyi cepet banget ya. September udah berlalu, sekarang Oktober. Dan adik-adik pasti udah mulai disibukkan dengan banyak kegiatan, banyak tugas-tugas, mungkin juga mid semester udah ya. Berarti kalian persiapan untuk nanti semester di bulan-bulan akhir November atau awal Desember ya. Kak Wahyu percaya kalian tetap semangat, tetap antusias sama seperti waktu kalian belajar firman Tuhan pagi ini. Kak Wahyu bacakan ya dari Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kak Wahyu ulang ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan Kak Wahyu, mengingatkan adik-adik di rumah bahwa kita harus kenal siapa Tuhan kita. Sudah berulang-ulang adik-adik dengar baik dari Kak Wahyu atau dari kakak Rocky yang lain yang mengingatkan siapa kita. Identitas kita, jati diri kita. Siapa kita, Dek? Ya, kita ini ciptaan Tuhan. Ciptaan diciptakan serupa dan segambar dengan citranya Tuhan. Jadi, kalau Kak Wahyu ajak, ayo adik-adik kita semakin mengenal yuk. Supaya kita kenal siapa Tuhan kita.
Udah sering ya adik-adik dengar, Tuhan itu maha dahsyat, pencipta alam semesta. Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha mulia, Tuhan itu El Shaddai, Tuhan penolong, Tuhan pelindung. Dan semua sifat-sifat keilahian Tuhan adik-adik udah sering dengar. Jadi kalau hari ini Kak Wahyu ajak lagi, ayo kenal lebih dekat siapa Tuhan kita. Adik-adik pasti udah langsung tahu nih caranya gimana. Yes, baca firman Tuhan. Karena apa, Dek? Di dalam firman Tuhan, di Alkitab, atau kalau kalian bacanya dari tab, HP, atau pad, di firman Tuhan itu dicatat, dituliskan di situ siapa Tuhan kita. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Bahwa Tuhan itu maha mulia dan kudus. Jadi kalau kita udah tahu bahwa Tuhan itu maha kudus, kita juga belajar ya, Dek. Belajar untuk apa? Menguduskan diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita untuk supaya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita juga diajar kalau kenal siapa Tuhan kita harus juga kenal siapa diri kita. Kita ciptaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi setiap hari baik Kak Wahyu, baik adik-adik harus melatih diri kita supaya semakin hari semakin mirip, semakin serupa dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau Tuhan Maha Kudus, berarti kita juga belajar untuk menguduskan diri kita. Nggak berkata bohong, berkatanya jujur. Harus tepat waktu, harus melatih untuk nggak males-malesan. Karena apa? Kalau males, bawaannya tuh Dek ya, kita akan bad mood. Kalau udah bad mood, kita nggak bisa berdoa dengan benar. Bahkan mungkin bisa males untuk baca firman. Sayang banget kan? Ya. Dan hal yang paling mudah buat adik-adik lakukan adalah mengikuti teladan dari papa dan mama. Itu sebabnya papa dan mama kalian gak pernah jemu-jemu untuk ajak adik-adik, ayo bersama-sama berdoa. Ayo sama-sama baca firman. Ayo sama-sama memuji Tuhan. Karena apa? Supaya adik-adik belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti apa sih Tuhan? Seperti apa Tuhan mengasihi kita? Adik-adik pasti sering dengar nih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal. Adik-adik juga sering nih dengar kata-kata bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dan ada lagi nih Dek, kalian pasti lebih sering baca cerita Alkitab di mana tokoh-tokoh Alkitab yang kalian baca punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Hubungan yang akrab. Mereka dengan sering sekali berdoa. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa hubungan yang akrab dengan Tuhan itu membuat mereka jadi lebih mengenal siapa Tuhannya. Berarti harus terus ya Dek dilakukan. Terus setiap hari diulang setiap hari. Karena kebiasaan-kebiasaan baik itu membuat kita jadi lebih mendekati keserupaan dengan Tuhan. Rutinitas kita diajarkan untuk ibadah, rutinitas untuk kita doa, itu melatih Dek, melatih kita supaya kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah
semuanya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang kita punya pemikiran yang kita pikir itu benar, dan kadang-kadang karena kita terlalu yakin bahwa itu benar, kita bisa sombong, kita bisa agak congkak, atau kita bisa menyepelekan gitu. Makanya semua harus diuji dan dicocokkan lagi dengan firman Tuhan, supaya dasar kebenaran kita, dasar kita mengasihi Tuhan, dasar kita untuk mencapai keserupaan dengan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, keilahian Tuhan, itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan buat hidup kita. Kalian boleh loh Dek, mulai saat ini bisa waktu dalam doa, adik-adik bisa tanyakan, apa ya keinginan Tuhan buat hidupku? Apa ya mimpi Tuhan buat hidupku? Adik-adik yang diberkati dengan talenta-talenta yang luar biasa, baik itu talenta kesenian, baik itu talenta olahraga, baik itu talenta apapun yang kalian bisa lakukan selain akademis, latih terus dan bawa dalam doa. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa mimpi Tuhan buat saya? Apa mimpi Tuhan saya bisa punya talenta ini untuk bisa berfungsi di dalam kerajaan Allah? Apa? Apakah untuk pelayanan? Apakah kalian menjadi orang yang berhasil di dunia pekerjaan dan usaha, di bidang akademis, atau apapun di masa depan kalian, di cita-cita kalian? Tapi selalu ingat ya, bahwa dalam doa kita andalkan Tuhan, kita tanya Tuhan, apa rencana Tuhan buat hidup kita? Karena kalau ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita biji matanya Tuhan, kita ada dalam pikiran Tuhan, hidup kita dalam tangan Tuhan, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, baik saat ini Dek, nanti, besok, beberapa tahun mendatang, itu semua ada dalam rencananya Tuhan. Dan yang perlu sama-sama kita latih adalah terus baca firman. Jangan jemu-jemu ya Dek baca firman. Karena di situ ada surat cintanya Tuhan buat kita. Ada contoh-contoh bagaimana cara Tuhan memberkati hidup orang-orang yang ada dicatat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang sering Adik baca dan tonton. Baik itu lewat video atau baca lewat komik atau buku cerita, bagaimana Tuhan menolong Daud, bagaimana Tuhan menolong Yunus, bagaimana Tuhan menolong Abraham, Musa, bagaimana Tuhan menolong para rasul, Paulus, Petrus, semuanya ada dicatat di dalam Alkitab. Cara Tuhan bisa sangat unik Dek, dan sangat personal. Nggak bisa sama rata, dan itu juga yang Kak Wahyu percaya, cara Tuhan menolong Kak Wahyu, cara Tuhan menolong adik-adik di rumah, cara Tuhan menolong papa dan mama adik-adik, itu akan sangat istimewa dan unik. Jadi Kak Wahyu sekali lagi ajak adik-adik ya untuk baca firman. Dengan bantuan Roh Kudus, kita akan mendapatkan hikmat dan rema dari firman Tuhan buat hidup kita. Dengan bantuan Roh Kudus juga, kita akan semakin percaya diri. Karena kita tahu kita disertai oleh Tuhan. Dan ini untuk mengingatkan Kak Wahyu juga, mengingatkan adik-adik juga bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai
kita mengandalkan manusia seperti yang tercatat di dalam Yeremia 17 ayat 5. Kak Wahyu bacakan dulu, nanti kita hafalkan ayat ini bersama-sama ya Dek. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Powerful ya Dek, firman ini ngingatin kita supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita ulangin sekali lagi ya, ayat firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kak Wahyu ajak adik-adik mengingat 3 poin. Yang pertama, setia berdoa. Yang kedua, setia baca firman. Yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasa dari kita memperkatakan firman Tuhan. Selalu setia ya Dek. Waktu adik-adik setia baca firman, setia berdoa, setia untuk memperkatakan firman Tuhan. Di situ ada kuasa karena kita percaya kita disertai Tuhan. Di situ firman Tuhan yang menginspirasikan kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi, kenal Tuhan lebih dulu, mengenalnya dengan cara baca firman, mengenalnya dengan cara terus berdoa, itu membuat kita semua yakin bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang membuat kita berhasil, sehat, dan beruntung itu benar-benar nyata. Sampai di sini Kak Wahyu selesai untuk firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik catat ya, ingat terus, disertai Tuhan, ingat selalu, setia berdoa, ingat selalu, setia baca firman. Mari kita sama-sama berdoa deh untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, untuk firman-Mu yang mengajarkan kami kebenaran, untuk firman Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk selalu menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan kami untuk setia berdoa, setia membaca firman untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sampai di akhir ibadah minggu hari ini. Sekarang saatnya adik-adik terima berkat Tuhan turun untuk adik-adik semua. Buka tangannya, terima berkat Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah bersama papa mama, terima berkat Tuhan dari papa dan mama. Dan untuk adik-adik yang saat ini beribadah online sendiri, terima berkat Tuhan dari kakak di sini. Kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Kalian diberkati waktu kalian keluar, kalian diberkati waktu kalian masuk. Dan dengan iman, genggam kedua tangan adik-adik dan katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin.